Film dibuka dengan wajah cantik Kang Gitna. Dia sedang berada dalam sebuah ruangan dan sedang melakukan wawancara dengan beberapa dokter. Iblis ini mengungkapkan bahwa dirinya adalah iblis yang dikirim dari neraka dan sedang menjalani hukuman di bumi dengan memakai tubuh Kang Bitna. Sebelumnya, Kang Bitna ini adalah seorang hakim. Dia dibunuh di sebuah taman, dan ketika rohnya keluar, dia melihat bunga mawar merah bermekaran. Lalu dia berjalan mengikuti bunga-bunga tersebut, sampailah pada sebuah gerbang yang menampakkan sinarnya. Dia pun masuk ke gerbang itu, dan ternyata itu adalah gerbang neraka. Di dalam, dia bertemu dengan hakim neraka bernama Gena dan asisten hakim bernama Falak. Mereka sedang menghakimi seorang pembunuh dan akan mengirimkan ke neraka. Kang Bitna menyaksikan hal tersebut dan tampak kebingungan. Gena menanyakan kepada Falak siapakah wanita ini. Namun Falak menjelaskan bahwa laki-laki ini adalah daftar terakhir terdakwa di pengadilan neraka. Namun Gena tidak peduli dengan penjelasan Falak, karena menurut Falak jika Gena melakukan kesalahan dalam memberikan vonis akan mengakibatkan Direktur Bael marah. Gena juga tidak mendengarkan penjelasan dari Kang Bitna, dan akhirnya dia sendirilah yang mengirim Kang Bitna ke neraka dengan senjata hakimnya yang berbentuk pedang kecil, mempunyai stempel bertuliskan Gena dan distempelkan ke dahi para pelaku terdakwa neraka. Setelah mengirimkan Kang Bitna ke neraka, muncullah Bael, sang direktur neraka beserta asistennya. Dia masuk dengan wajah marah dan menjelaskan kesalahan yang dilakukan Gena karena menghukum orang yang tidak bersalah. Namun Gena tetap mengelak. Bael pun mencengkeram tubuh Gena. Gena pun dihukum untuk turun ke bumi dan menempati tubuh Kang Bitna. Dia diberikan tugas untuk mengirim 10 pembunuh yang bersalah ke neraka, tentunya dengan peran hakim di kehidupan manusia bumi, dalam jangka waktu 1 tahun. Jika Gena tidak berhasil menjalankan misi, dia pun akan dimusnahkan dari bumi dan neraka. Gena pun turun ke bumi dan menemui jasad dari Kang Bitna. Dia melihat kartu identitas hakim yang dimiliki Kang Bitna. Dia pun dengan gaya sombong merasa puas, setidaknya di bumi dia memiliki paras cantik dari Kang Bitna. Setelah hari penusukan itu terjadi, Kang Bitna menjalani observasi bersama dokter. Setelah wawancara selesai, dia berterima kasih karena dokter memberikan soda yang sangat dia sukai dan membuatnya sembuh. Dokter pun memberikan surat kesehatan yang berisi bahwa Kang Bitna mengalami gejala delusi dan bisa melakukan pemeriksaan di rumah sakit manapun. Kang Bitna pun membaca hasil itu dengan senyum lalu pergi. Setelah waktu berlalu itu, Kang Bitna datang ke pengadilan dengan penampilan yang berbeda, lebih modis, full make up, dan memakai baju berwarna cerah, lengkap dengan jubah hakimnya. Dia memulai sidang pertamanya sebagai manusia. Disinilah awal mula sang iblis bertemu dengan detektif tampan bernama Han Do-an yang sedang duduk di kursi terdakwa karena tuntutan balik kasus penganiayaan kepada seorang penjahat. Dia memulai sidang dengan membuka sekaleng soda, yang membuat para hadirin di ruang sidang tercengang, termasuk Han Do-an. Dia melakukan sesi pertanyaan kepada terdakwa, dan juga dengan badasnya dia melawan pengacara korban dan menyindir pengacara itu karena terkenal dengan kasus silsilah keluarganya. Dia pun langsung memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pembelaan terakhirnya. Sidang pun dia tutup dengan memvonis detektif tidak bersalah. Sepanjang sidang, detektif sangat terkagum dengan cara hakim menyelesaikan putusan. Keluar dari sidang, Hakim Kang bertemu dengan sekelompok anak TK yang berkunjung ke pengadilan. Dia pun diminta guru untuk menjelaskan kepada anak-anak arti dari patung justisia.
Dia pun tanpa sadar mengatakan bahwa dirinya adalah iblis. Namun anak-anak tertawa tidak percaya karena iblis tidak secantik dirinya. Dia pun senang dan tersipu malu. Lalu anak-anak bertanya, namun tanpa sadar dia menjelaskan dengan kalimat kejujuran yang membuat sang guru terkejut. Bagaimana tidak, anak kecil tidak seharusnya mendengar kalimat kejujuran yang berkaitan dengan pemerintahan dan hukum. Dia pun mengajak anak-anak untuk menyorakkan yel-yel. Kami tidak butuh keadilan, kami tidak butuh keadilan. Yang hal ini sangat bertentangan dengan peran hakim. Handoan pun mengamati dari jauh dengan wajah tercengang dan juga kagum. Karena terburu-buru, Kang Bitna lari keluar dari gedung. Detektif Han pun mengejarnya karena dia ingin menanyakan alasan hakim membebaskannya. Namun justru Hakim Kang menyuruhnya untuk mengantar barang-barangnya ke lantai 18. Hakim Kang hanya menjelaskan sedikit karena dia terburu-buru. Detektif pun memberikan kartu nama jika suatu saat Bitna membutuhkannya. Hakim Kang Bitna pun pergi dengan menggunakan mobil kerennya. Di kantor tampaklah Falak yang menjadi asisten hakim. Dia menyambut detektif datang dengan mengembalikan baju Hakim Kang. Ternyata Hakim Kang terburu-buru pergi ke sebuah gereja untuk menemui seorang gadis yang bernama Cha Minjong. Dia sedang berurusan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan pacarnya. Hakim Kang berharap Cha jujur bahwa dia tidak memaafkan pacarnya dan meyakinkan bahwa pacarnya adalah seorang penjahat. Pacar gadis ini adalah target dari Hakim Kang agar dia bisa segera mengirim penjahat ke neraka. Namun, Nona Cha pergi ketakutan karena diinterogasi oleh Hakim Kang. Dia pun memanggil polisi yang membuat Hakim Kang diinterogasi. Ketika Kang Bitna menjelaskan bahwa dirinya adalah hakim, apesnya tidak membawa kartu identitas hakimnya dan justru memberikan surat keterangan penyakit delusi. Polisi pun membawa Bitna ke kantor polisi dan secara kebetulan ini adalah divisi tempat Detektif Han bekerja. Tampak Detektif Han Doen disambut atasannya yang dianggap sebagai ibunya. Mereka pun saling mengejek sayang karena Tuan Han sudah berhasil dibebaskan dari kasus. Tiba-tiba rekannya datang, memberitahu bahwa korban yaitu Nona Cha diikuti oleh orang dan ternyata itu adalah Hakim Kang. Detektif Han pun terkejut melihat Hakim Kang. Tuan Han melanjutkan sesi wawancara dengan melihat identitas Hakim Kang Bitna. Tiba-tiba Hakim menyelutuk, apakah sekarang kita sudah semakin dekat dengan melihat identitasku, yang membuat beberapa rekan detektif terkejut. Hakim Kang Bitna pun menjelaskan alasannya menemui Nona Cha, karena dia adalah hakim yang akan menjalankan persidangan kasusnya. Dia meragukan surat pernyataan Nona Cha. Setelah interogasi selesai, detektif mengantarkan Hakim Kang keluar dari gedung. Dia menanyakan tentang surat diagnosa penyakit delusi. Detektif meyakini kebenaran karena dikeluarkan dari rumah sakit ternama. Hakim Kang pun tersenyum sambil menjelaskan apakah dia mempercayai semua ucapannya. Mereka pun saling membahas tentang tugas Tuhan dan iblis. Pada akhirnya detektif mengucapkan bahwa dia tidak peduli Hakim Kang iblis atau bukan. Yang pasti dia yakin bahwa Hakim Kang pantas menjadi seorang hakim. Dia pun memberikan semangat kepada Hakim Kang untuk sidang esok hari. Tibalah saatnya sidang kasus penganiayaan Nona Cha, yang pelakunya adalah pacarnya sendiri bernama Moon Daeng. Nampak di sini Moon adalah seorang psikopat yang pandai sekali berucap. Ketika Hakim Kang menunjukkan bukti kekerasan, dia pun mengakui dan meminta maaf karena tidak bermaksud menyakiti pacarnya. Bahkan dia sangat mencintai pacarnya dan janji akan berubah. Memang laki-laki suka berjanji palsu ya guys. Sidang pun berjalan dengan saling mendengarkan antara pengacara korban, terdakwa dan juga Hakim Kang. Sidang ini juga dihadiri oleh orang tua Nona Cha dan Detektif Han. Sidang pun ditutup dengan agenda berikutnya adalah pembacaan vonis hukuman.
Di luar sidang saat terdakwa berjalan menuju mobil tahanan, dia pun berhenti dan ingin berbicara kepada orang tua Nonaja. Ternyata dia meminta maaf sambil membungkuk dan menanyakan kabar Nonaja. Namun wajahnya tersenyum sambil mengejek orang tua Nonaja. Hal ini sontak membuat kaget detektif pun juga melihatnya. Di kantor Hakim Kang sedang berbincang dengan Falak, membahas tentang bagaimana langkah selanjutnya untuk bisa menjalankan misi selama setahun. Hakim Kang optimis kasus Moon ini adalah target utamanya dan sang hakim merencanakan putusan pengadilan sesuai dengan rencananya. Lalu Falak justru menyarankan mencari pembunuh berantai yang membuat mereka berdebat dan Falak pun keluar dari ruangan. Tiba-tiba telepon berdering. Ternyata detektif Han ingin bertemu dengan Hakim Kang, menceritakan bahwa terdakwa Moon meledek orang tua Nonaja. Detektif berpikiran, jika sampai terdakwa dibebaskan, maka kemungkinan nyawa orang tua Nonaja terancam. Justru hal inilah yang membuat Hakim Kang semakin optimis akan mengirim Moon ke neraka dengan kasus ini. Hakim Kang kemudian menemui orang tua Nonaja dan meminta mereka menceritakan semua kejadian dari awal dan tanggapan orang tua Nonaja tentang kasus ini. Setelah berbincang, orang tua Nonaja menangis sedih dan menyampaikan rasa takutnya. Hakim Kang karena memang seorang iblis hatinya tidak tersentuh, namun dia harus tetap berpura-pura sedih dan menunjukkan simpatinya. Hakim Kang berpamitan dan memastikan keadilan akan mereka dapatkan. Setelah menemui Hakim Kang, orang tua Nonaja menelepon detektif Han. Sesampainya di kantor hakim, kepala hakim pun menyambut Hakim Kang dengan rasa kesal dan menegur Hakim Kang karena telah membuat ulah, menyinggung jaksa dan mengajak anak-anak meneriakan anti keadilan. Dan sikap Hakim Kang yang berubah serta dandanan seorang hakim yang terlalu mencolok. Namun Hakim Kang menjawab santai dengan gayanya dan meninggalkan kepala hakim. Falak di kantornya sedang browsing apakah ada kasus pembunuhan berantai, dan tiba-tiba Hakim Kang masuk ke ruangannya. Dia segera menyelesaikan vonis hukuman untuk Moon. Dia berencana untuk membebaskan Moon dan menghukumnya di luar persidangan. Falak kemudian menanyakan apakah Moon adalah pembunuh, dan Hakim Kang menjelaskan dia tidak menyesali perbuatannya dan dia sudah membunuh mental Nonaja. Hakim Kang tidak peduli dengan apapun karena yang dia pikirkan adalah misi dari Bael yang harus segera diselesaikan. Persidangan pun dimulai. Hakim Kang menjelaskan rangkuman kasus. Namun betapa mengejutkannya, vonis hukuman untuk terdakwa adalah denda 3 juta dolar dan terdakwa dinyatakan bebas. Sontak ini membuat pengacara, jaksa, dan keluarga korban sangat terkejut. Terdakwa Moon pun tampak senang dengan vonis tersebut. Orang tua Nonaja keluar dari persidangan dengan wajah lesu, diikuti dengan detektif. Detektif pun menemui Hakim Kang dan memprotes putusannya. Namun Hakim Kang mengatakan putusan sudah sesuai dengan undang-undang dan meninggalkan detektif pergi. Detektif menemui terdakwa Moon di depan lapas sambil membawa makanan. Bentuk kekesalannya dan melempar makanan tersebut dan memperingatkan untuk jangan pernah mengganggu lagi Nonaja. Setelah memperingatkannya, kemudian meninggalkan Moon, dan Moon pun meludah dan menginjak makanan itu. Orang tua Nonaja datang ke apartemen untuk membujuknya ikut pulang, namun Nonaja tetap tidak mau dan menyuruh pergi. Kemudian orang tuanya meninggalkan roti di depan pintu dan detektif meninggalkan jam tangan pintar. Namun Nonaja keluar dan mengambil barang-barang dan memakan roti tersebut. Waktunya berjalan. Seperti biasanya, Nonaja tetap menunggu dengan cemas. Detektif Han tetap mengawasi namun dengan intensitas yang berkurang. Nonaja melihat sekeliling apartemen dan menelepon sang ayahnya untuk minta dijemput pulang.
Hakim Kang pun menunggu pergerakan terdakwa dan melihatnya lewat cermin ajaib. Ternyata Moon memang akan menemui Cha Min-jong di apartemen Nona Cha mendapatkan tamu, dan ternyata tamu itu adalah Moon yang berpura-pura sebagai polisi. Dia pun mulai masuk dan menganiaya Min-jong dengan pembunuhan brutal. Hakim Kang bergegas menuju tempat bertemu dengan Moon sambil terus memantau lewat cermin mobil. Dia tampak bersemangat. Moon pun meninggalkan apartemen Cha Min-jong karena sudah sangat putus asa. Nona Cha berniat mengakhiri hidupnya. Hakim Kang menemui Moon di sebuah gang dan Moon tampak kebingungan. Kenapa bisa bertemu dengan sang hakim? Tanpa Moon sadari, Hakim Kang mengeluarkan senjatanya dan bersiap mengirim Moon ke neraka. Drama episode 1 ini ditutup dengan sesi wawancara dengan dokter dan iblis menjelaskan di mana Kang Bitna berada. Dia ada di neraka, tempat manusia yang lebih jahat dari iblis. Tampak Kang Bitna dikejar oleh penghuni neraka dan berlari ketakutan. Iblis pun tersenyum dan tampak tahu dosa apa yang dilakukan Kang Bitna. Itulah tadi rangkuman cerita dari The Judge from Hell episode 1. Nantikan episode berikutnya dan terima kasih banyak sudah menonton video ini.